Kertasnya dulu yang dibuka kertasnya hingga terlihat terbuka semua gitu ya. Diangkat ke atas, masih dalam kondisi mata terpejam, dan silakan dibuka sekarang matanya dan saksikanlah karya kalian masing-masing. Silakan dilihat karyanya masing-masing. Diangkat lagi ke atas, diangkat lagi ke atas. Yuk semuanya diangkat ke atas. Bu, aku gak ada lubang-lubangnya, gak apa-apa, itu sebuah karya juga. Bu, aku cuma sobek-sobekan kecil, gak masalah. Oke? Beda-beda gak hasilnya? Beda ya? Ada yang lingkarannya 3 kayak saya gak? Ada 3 ya. Sebelah sana, sebelah sini ada juga yang 3. Sebelah kiri ada juga yang 3. Oh, bahkan ada yang 4. Di pojok atas sana ada yang 4. Ada yang 1. Ada yang 1 besar, ada yang 1 kecil, ada yang itu 1 juga, ada yang 2. Bahkan itu ada yang 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lubangnya ada yang 5. Ada yang cuma lubangnya 1. Bahkan ada yang tidak ada lubangnya, hanya kayak digigitin apa ya namanya, pinggir-pinggirannya atau sobekan-sobekan gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya dulu, kenapa bisa beda hasilnya? Tadi instruksinya sama nggak? Sama. Kok bisa beda sih hasilnya, kira-kira karena apa ya? Konsentrasinya beda Bu, oke. Dari tengah? Persepsinya berbeda, oke. Satu lagi? Yuk, suara sayap kiri. Ini bukan kuliah, jadi salah boleh loh ya. Kalau kuliah kan takut salah ya, tadi marahin dosennya gitu. Enggak, ini bukan kuliah kok. Ini kita lagi seminar asik-asikan gitu ya. Jadi jangan mikir, aku nggak mau berpendapat nanti salah. Enggak, boleh banget belajar dengan saya itu boleh salah. Karena belajar itu kan kita tidak tahu jadi tahu, ya kan? Kira-kira apa nih? Apa yang membedakan hasilnya berbeda? Dari sayap kiri saya belum dengar pendapatnya. Kira-kira apa saya? Persepsinya berbeda. Oke. Persepsi itu seperti sudut pandang, betul nggak? Seperti mindset kita, benar nggak? Teman-teman bisa bayangkan nggak sih kalau mindset kita itu banyak toksiknya, banyak pikiran negatifnya, jadinya apa? Overthinking nggak? Pastinya ya jadi overthinking. Nah, kenapa saya berikan game sederhana ini? Sebenarnya kita lagi mau menyatukan persepsi nih. Persepsi tentang kita menjadi muslimat itu terkait sudut pandang dari Islam, bagaimana memandang kecantikan. Kita kan cewek ya semua. Jadi bagaimana kita memandang cantik itu harus bagaimana sih gitu ya. Kalau kita sudah selesai dengan persepsi itu, maka insya Allah kita akan bisa mengembangkan diri kita dengan lebih baik. Tapi kalau kita belum selesai dengan persepsi itu, bahwa cantik itu harus putih, harus tinggi, apalagi kira-kira di masyarakat kita deh, pendapat cantik itu seperti apa menurut teman-teman? Kurus, tinggi, langsing, apalagi? Mulus, putih. Terus apalagi? Modis, apalagi? Glowing. Oh iya tuh ada lagi yang glowing, betul ya. Kayaknya bahkan iklan-iklan itu juga banyak yang menyajikan bahwa kecantikan itu tuh harus seperti itu gitu. Sejatinya kecantikan itu bukan seperti itu ternyata. Nah, itu yang harusnya bisa kita raih. Sekarang saya akan cek dulu, mulai dari teman-teman di sini. Siapa yang kalau punya uang itu lebih banyak membelanjakan untuk kebutuhan konsumtif, misalkan beli skincare, perawatan diri, ke salon, gitu ya? Atau siapa yang lebih senang mending beli buku atau ikut-ikut pelatihan kayak gini? Yang sayap kanan dulu. Yang lebih suka beli atau barang-barang semuanya deh, yang suka lebih menghabiskan uangnya untuk kebutuhan ya beli-beli perawatan diri kayak tadi, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tengah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, terima kasih panitia berkenan berpartisipasi. Ada 23. Berarti sisanya suka membeli buku? Enggak juga. Terus buat apa dong? Suka menabung mungkin? Oh, kuliner. Oke ya. Ternyata
Katanya tadi cantik itu kurus, kok kulineran terus, gimana nih ya? Nggak, nggak nyambung jadinya. Tapi memang ya, beruntung kita kuliahnya di Solo loh. Solo itu termasuk daerah yang kota layak untuk ditinggali, karena memang kulinernya ya ampun susah untuk menolak, bener gak sih? Apa aja ada gitu ya. Memang kita harus punya rasa menahan diri kayaknya kalau nggak pengen tergoda terus untuk kulineran. Jadi gini, kita punya kuasa atas diri kita dalam menentukan uang kita itu mau kita belanjakan untuk apa. Kalau sebagian besar tergoda untuk perawatan diri karena masih dalam mindsetnya kepikiran bahwa perempuan itu harus cantik secara fisik. Saya sepakat cantik secara fisik itu perlu, tapi bukan satu-satunya hal yang terpenting, gitu ya. Jadi kita perlu merawat diri, mempercantik diri itu dianjurkan dalam Islam, gitu. Tapi bukan hal yang terpenting. Ada hal yang terpenting harus kita siapkan. Nanti kita akan bahas, gitu ya. Nah, kita punya kuasa atas diri kita untuk membelanjakan ke hal-hal yang sekedar langsung habis, gitu ya, ataukah ada unsur investasinya. Contoh unsur investasi yang suka nabung karena dia berpikir bahwa kalau nanti suatu aku butuh uang, aku tidak harus pinjam uang teman, misalkan kayak gitu. Atau dia lebih suka ikut-ikut kegiatan, wah ada seminar ini, ada workshop ini, buat pengembangan dirinya aku ikutin dengan dana yang dia save itu, gitu ya. Nah itu sebenarnya jauh lebih cantik, gitu ya bahasanya. Jadi teman-teman setuju yang mana nih? Cewek cantik tapi lola, atau dia lebih cantik secara intelektual? Lebih setuju yang mana? Cantik tapi juga dia cerdas secara intelektual, gitu ya. Pengennya sih dua-duanya ya, cantik juga tapi intelektualnya juga cantik, gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Saya minta tolong panitia untuk nge-share ya. Jadi game sederhana ini buat gambaran buat teman-teman bahwa ternyata persepsi itu penting. Kita dikasih modal sama orang tua, kuliah di UMS, dosennya sama, hasilnya bisa beda nggak? Beda. Apa yang membedakan? Karena persepsinya yang beda. Ada yang punya niat masuk ke sini hanya untuk menyenangkan orang tua, hanya karena memang karena memang dari kecil saya pengen jadi dokter, gitu ya. Macam-macam motivasinya. Nah, motivasi yang berbeda itu yang menentukan daya juang yang berbeda juga. Jadi dalam menghadapi perkuliahan dan lain sebagainya, daya juangnya dari teman-teman pasti beda-beda, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman sudah mengawali dengan ya sudahlah, Allah itu tidak mungkin nyasarin aku ke fakultas ini, benar nggak? Jadi apapun niat awalku karena untuk membahagiakan orang tua, karena pengen ikut teman dan lain sebagainya, yakin aja kalau Allah itu tidak salah menempatkan kita di suatu tempat. Dan bersyukurlah teman-teman yang diterima di Fakultas Kedokteran, karena mengalahkan dari ratusan ribu mungkin pesaing seluruh Indonesia yang ingin memperebutkan di kampus ini. Bahkan belum lama saya dapat klien yang usianya SMA kelas 3, sekarang dia keterima di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kedokteran. Dia bercerita kepada saya bahwa sebenarnya dia tidak mau masuk Fakultas Kedokteran, tapi karena orang tuanya dari orang kesehatan dan sangat berharap sekali dia masuk kedokteran, ya udah akhirnya dia ikut berkompetisi, gitu ya, dan alhamdulillah bisa lolos. Terus saya katakan, orang tua pasti punya tujuan yang baik, karena kamu ingin dijadikan orang yang paling bermanfaat di dunia kesehatan. Siapa sih pahlawan di dunia kesehatan? Dokter, ya kan, perawat, tim medis, ya kan? Itu adalah pahlawan-pahlawan di dunia kesehatan. Bagaimana ketika ada virus kemarin sampai banyak bertumbang dokter ya, karena mereka di garda terdepan loh. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman, selamat karena sudah memilih fakultas yang kalian akan dinobatkan sebagai orang yang paling bermanfaat untuk umat. Sehingga kalian bisa, dan itu pahalanya nggak cuma di dunia loh, kalian akan dapatkan sampai kita nanti tiada. Karena manfaat itu benar-benar akan terasakan bagi orang-orang yang benar-benar sangat-sangat membutuhkan jasa kalian, gitu ya. Oke, kita next. Nah, kita akan berawal dari sini. Sudah mengenal diri kita belum sih teman-teman? Ada yang sudah, ada yang belum, iya nggak? Siapa yang terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri? Oke, good. Ada.
Kayak gimana sih dialog? Saya dialog dengan aku, gitu ya. Kayak gimana Bu dialog dengan aku? Jadi misalkan ada yang lagi naik motor atau lagi belajar gitu kan, hari ini kok bete banget sih, kesel tahu nggak sih aku? Sabar. Dalam hati kita ada yang bisikin kayak gitu. Pesto, kamu naik ini berjuang. Itulah berdialog dengan diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah ya. Dan bersyukurlah yang sudah terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri. Makin kita ingin kenal dengan diri kita sendiri, sering-seringlah berdialog dengan diri kita sendiri. Bu, kok aku disangka kamu edan piye Bu? Enggak ya, beda ya. Berdialog dengan diri sendiri sama ngomong gak jelas ODGJ itu berbeda. Jadi kalau berdialog dengan diri sendiri itu jatuhnya ke muhasabah diri, gitu ya. Jadi kalau saya biasanya sebelum tidur, hari ini saya udah berbuat kebaikan apa ya? Hari ini saya berbuat kesalahan apa ya? Hari ini saya nyakitin orang gak sih? Oh iya, tadi aku ngebully temanku gitu ya, misalkan ya. Aduh, ya Allah, bukakan pintu hati temanku biar memaafkan aku. Katakan dalam hati seperti itu. Lalu ketika kita malah dibully sama orang, disakitin sama orang, kita refresh, kita muhasabah sebelum kita tidur, kita katakan, aku memang kecewa sama dia. Dia memang nyakitin aku, nyebelin, aku gak suka. Kok dia tega banget sih main di belakangku kayak gitu, sakit banget rasanya kayak gitu. Gak apa-apa, keluarkan kayak gitu tuh harus dicurhatkan oleh diri kita. Penerimaan diri itu perlu bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja nih. Tapi setelah itu masuk ke tahap berikutnya, maafkanlah. Maafkan diri kita yang melakukan kesalahan, maafkan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita bete, sakit hati atau kecewa tadi. Biar apa? Biar dada kita itu gak diisi dengan batu-batu yang membuat berat jadinya. Kalau saya boleh mengandaikan kepribadian kita itu kayak mangkok hati gitu ya. Mangkok hati yang terbuat dari kaca, yang setiap harinya kita akan menemukan banyak masalah. Betul nggak? Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur, eneng, woy, bener gak sih? Yang anyel sama inilah, yang beginilah, yang begitu, kadang bikin kita gemes sendiri ya. Masalah itu saya andaikan seperti kerikil-kerikil yang masuk dalam mangkuk hati kita, yang kalau kita tidak punya problem solving yang baik, yang tidak menyelesaikan dengan cara yang bijak, yang tidak menyelesaikan dengan cara yang dewasa, maka mangkuk hati itu akan penuh. Makin banyak kerikil ya. Bayangkan kalau ada satu kejadian besar gitu ya. Andaikan kejadian besar itu seperti air panas mendidih yang tiba-tiba akan tertuang dalam mangkuk hati kita yang terbuat dari kaca tadi. Apa yang akan terjadi? Pecah, mungkin retak. Sama halnya. Kenapa teman-teman pernah nggak lihat di medsos mungkin ya, berita-berita di medsos yang kok bisa ya orang melakukan ketidaknormalan seperti itu, atau kita sebut abnormal gitu ya? Itu manusia bukan sih gitu ya? Atau manusia, setan berwujud manusia gitu ya? Jadi ada tindakan-tindakan abnormal yang dilakukan oleh manusia karena kondisi kepribadian yang retak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya menjadi pecah. Ketahanan psikologis dia nggak kuat, sangat mungkin akhirnya jadi pecah. Makanya kita itu perlu untuk saling peduli gitu ya, satu dengan yang lainnya, agar ketika kita lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling support, agar kerikil yang tadi jadi masalah itu bisa kita keluarkan dari mangkok hati kita sedikit demi sedikit, akhirnya menjalani kehidupan bisa dengan lebih menyenangkan. Begitu kira-kira. Oke, kita next ya. Ini penting banget, kita harus tahu tentang diri kita itu dengan sering berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan mengenali diri kita sebagai wanita muslimah ya. Oke, kita next. Cantik itu apa sih? Tadi di awal udah saya katakan ya. Sekarang saya akan menyampaikan cantik bukan versi medsos, bukan versi apa lagi ya, masyarakat pada umumnya, atau bahkan bukan versinya cowok-cowok, benar nggak? Karena cowok-cowok itu pasti suka sesuatu yang indah ya. Dan wanita itu dilahirkan dengan begitu banyak keindahan, sampai kita itu disebut sebagai perhiasan dunia. Dan perhiasan dunia yang paling berharga bagi laki-laki adalah memiliki istri yang soleha. Soleha itu gampang nggak menurut teman-teman? Susah ya? Begini nggak boleh, begitu nggak boleh gitu ya, harus begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah enjoy dengan aturan-aturan yang Islam menjaga wanita dengan sebegitunya, itu ternyata Masya Allah.
benar-benar bisa kita rasakan, oh ternyata Islam itu begitu menjaga kita ya, gitu ya. Jadi bukan yang membatasi sebenarnya. Nah, coba kita pahami dulu apa sih cantik itu. Kecantikan dalam Al-Quran dan Islam bukan dilihat pada kecantikan fisik, tapi lebih pada kecantikan sifat, tabiat, kebaikan hati, dan akhlak seorang wanita. Ini jauh lebih penting. Makanya tadi di awal saya bilang, saya sepakat kalau kita menjaga diri kita, merawat diri kita agar terlihat cantik. Itu boleh, sah-sah saja. Namun kita harus ingat substansi yang paling penting adalah menjadikan cantik itu lebih ke arah sifat kita yang cantik, tabiat kita yang cantik, kebaikan hati kita yang cantik, dan akhlak kita yang cantik. Nah ini kalau dibuat indikatornya itu udah banyak banget, benar nggak? Sifat yang cantik contohnya gimana teman-teman? Ada yang punya ide? Sifat yang cantik contohnya kayak gimana? Ramah, good. Ada yang punya ide yang lainnya? Gimana? Oh betul sekali, mampu menahan amarah, betul ya? Saya pernah dicurhati bapak-bapak, aku males banget, nanti pulang aku mesti disengeni bojoku, katanya gitu. Loh kenapa pak, kok dimarahin? Karena tadi aku udah janji pulang siang, tapi ternyata aku pulangnya sore. Aku jadi malas nih pulang ke rumah, karena dia bersiap-siap akan dimarahin bojo nih. Atau kita lihat di rumah kita masing-masing, ibu kita tipe yang mudah marah-marah atau tidak? Ya. Jadi kalau ibu kita masih suka marah-marah, diingatkan, bu, cantik secara islami gak gitu loh bu, gitu ya. Atau kita nanti yang calon-calon ibu nih, masih cantik-cantik muda-muda gini akan jadi calon ibu, benar gak? Ternyata cantik secara sifat itu penting ya, gitu ya. Oke, kita next ya. Saya dikasih waktunya sebentar lagi ya, aduh. Mudah-mudahan cukup ya, padahal slide yang saya siapkan banyak, tapi nanti teman-teman bisa copy dari panitia ya. Saya berikan ke panitia biar bisa di-share di grupnya. Yakin dan percayalah, setiap wanita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan serta potensi, bakat, minat masing-masing. Jadi jangan sampai insecure, jangan sampai ngerasa rendah diri, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dari segi hal yang kayaknya dia putih ya, kok aku enggak, kok dia kurus, aku gendut. Jangan seperti itu. Itu rugi dan buang-buang waktu. Oke? Jadi sekarang bandingkanlah, ketika dia sudah punya hal-hal yang dicapai, kok dia public speakingnya bagus ya? Dia belajar dari mana sih? Aku tak ikut deh pelatihan public speaking. Kalau dia bagus, aku juga bisa lebih bagus. Itu yang harus teman-teman perjuangkan. Gitu ya? Jadi jangan lihat dari segi fisik saja, tapi dari hal-hal yang bisa kita raih untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslimah. Oke, kita next. Pentingnya belajar tentang fikih wanita sebagai landasan dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku dalam kehidupan kita. Jadi kajian seperti ini tuh pentingnya pakai banget loh teman-teman. Jadi teman-teman bersyukur banget kalau sama Allah masih digerakkan hatinya untuk mengikuti kajian seperti ini. Ini tuh kayak semacam cas dalam HP kita. HP kita aja butuh dicas dalam sehari, betul nggak? Kalau dia udah lowbat, kita udah cemas, bener nggak? Gak enak banget nih kalau udah lowbat kayak gini. Kayaknya duniaku hilang, bener gak sih? Kadang kita ngerasa kayak gitu ya sekarang ya. Tapi apakah kita merasa juga ketika keimanan kita lagi turun, kita khawatir? Merasa gak? Kadang lewat aja ya. Sudahlah, yang penting menggugurkan kewajiban. Kayaknya gitu kadang kita. Makanya kita ketika diajak teman untuk ikutin kajian, untuk mencas ruhani kita, keimanan kita, ketakwaan kita, jangan ditolak. Sebab sahabat yang baik adalah sahabat dunia akhirat. Bagaimana sahabat dunia akhirat itu? Si A dan B bersahabat di dunia. Suatu ketika si A masuk surga, si B itu masih di neraka. Lalu si A itu mencari sahabatnya si B. Ya malaikat, kenapa sahabatku si B tidak ada di sini? Dia itu suka mengingatkan aku sholat duha loh. Dia itu suka mengingatkan aku untuk mengikuti kajian loh. Aku masih ingat ketika semester 1 dulu, kalau dia nggak ngajak, aku nggak ikut tuh kajian-kajian seperti itu gitu ya. Maka malaikat atas izin Allah diperintahkan untuk menjemput si B yang tadinya masih di neraka. Itulah sahabat dunia akhirat. Jadi nanti teman-teman nih yang saling bestie-bestian gitu ya, berlomba-lombalah untuk mengingatkan dalam kebaikan. Karena itu akan tercatat sampai kita di akhirat nanti. Dan
sangat bisa menjadi penolong kita. Sahabat yang baik akan mencari sahabatnya ketika di surga tidak ditemukan. Indah banget ya kalau bisa persahabatan kayak gitu ya. Kadang Bu, cuma kadang nyebelin loh Bu, sahabat itu juga ada yang nikung kita dari belakang. Nah, saya pernah dicurhatin sama remaja kayak gitu. Itu gimana Bu? Kalau ada yang pernah ngerasa ditikung dari belakang oleh teman atau sahabatnya, rumusnya cuma satu. Mau saya kasih tahu? Katakan dalam diri, dalam pikiran kita, camkan dalam hati kita, dan eksankan dalam perbuatan kita bahwa orang yang menikung kita dan orang yang mungkin kita sukai ditikung oleh sahabat kita, berarti jelas menurut Allah dia bukan yang terbaik buat kita. Gitu ya. Dan camkan juga dalam pikiran kita, kelak dia akan menyesal telah mengecewakan kita. Gitu dong ya. Jadi harus dibawa pikiran kayak gitu. Jangan pikirannya lebih gini, kok dia tega ya sama aku, jahat banget yang dia lakuin ke aku tuh, aku benar-benar gak terima. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitunya sehari aja cukup. Jangan berlama-lama. Jadilah orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang ketika dia terjatuh dia gampang move on-nya, gampang dia untuk bangkit kembali. Jadi ketika dia terjatuh sakit hati sama seseorang, lalu mindset pikirannya, persepsi pikirannya itu diotak-atik ke arah yang baik. Oh, dia udah nyakitin aku nih, akan aku tunjukkan dengan prestasiku, akan aku buat dia menyesal. Kayak gitu, kita jadi akan semangat dan akhirnya kita peroleh prestasi. Pelarian kita tuh ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Karena kalau kita berlama-lama dengan perasaan kita, perasaan yang tidak menyenangkan tadi, itu ruginya pakai banget loh. Ruginya pakai banget. Udah ngerasa disakitin, nggak bisa beraktivitas, makan nggak doyan, maunya mengurung diri di kamar, gitu ya. Dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Jangan mau berlama-lama dengan hal itu. Kalau kondisinya begitu parah, teman-teman bisa hubungi ahli, konselor, psikolog untuk bisa mengembalikan ke kondisi logika kita. Orang yang lagi punya masalah itu kalau saya boleh andaikan itu kayak benang kusut teman-teman. Tahu yang benang kusut ya? Pernah datang nggak ke penjahit? Lihat benangnya warna-warni kusut, ujungnya ngendi, finishnya ngendi raketok gitu ya? Nggak kelihatan. Itulah orang yang lagi punya masalah. Nah tugas konselor, tugas psikolog itu mengurai, ngewai si orang yang punya masalah itu, ini loh yang benang warna merah di sini, biruan di sini, akhirnya dia tercerahkan. Kayak gitu ya, gitu loh kira-kira, gitu ya. Oke, kita next, kita lanjut Mbak. Nah, wanita soleha adalah perhiasan dunia. Allah menciptakan wanita beserta keindahannya bukan hanya fisik saja, akan tetapi juga hati dan pikirannya. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Ya Allah, mudahkanlah seluruh wanita yang ada di ruangan ini menjadi wanita yang soleha, menjadi istri yang soleha, menjadi anak yang soleha bagi orang tuanya. Amin. Kita next ya. Nah, Islam memandang wanita sebagai karunia. Jadi ada dalam surat An-Nahl ayat 72. Artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak, cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman gitu ya, yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Begini maksud Allah. Allah itu sudah istilahnya menghadiahkan pada manusia istri-istri untuk memberikan kenyamanan gitu ya, untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin, memberikan anak, memberikan cucu gitu. Tapi di ayat yang lain Allah juga menyampaikan bahwa sangat mungkin ya suami atau istri atau anak atau cucu itu menjadi ujian bagi setiap manusia. Kenapa sih kita diuji? Teman-teman sudah ujian belum nih UASnya? Belum ya? Semester 1 belum ujian? Baru akan ujian? Oh, ada yang muda, ada yang belum mungkin. Nah, kalau di kampus saya kan di UIN ya, itu udah selesai di bulan Desember. Jadi Januari ini mahasiswa kami itu sudah liburan. Tapi besok akhir Januari mereka sudah masuk semester genap berarti. Jadi mereka memulainya lebih awal dan mengakhirinya juga lebih awal gitu ya. Nah, kita mau naik ke semester 2 nih, ada ujiannya kan? Sama halnya ketika kita mau naik level ketakwaan sama Allah, mau mendapatkan kemuliaan dari Allah, pasti dikasih ujian. Allah akan menguji sejauh mana kita bertakwanya. Jadi kalau teman-teman punya masalah, beristighfar yang banyak dan ingat, oh berarti ini bentuk kasih sayang Allah ke aku. Berarti ini bentuk soal ujian nih dari Allah. Aku harus bisa menjawabnya dengan baik. Begitu.
memotivasi dirinya. Jangan, kenapa sih ujian gak habis-habis? Karena Allah itu berjanji kalau kita bisa bersyukur, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau kita hanya bisanya mengeluh saja, ya Allah gak akan nambah nikmat kita. Gitu sederhananya, gitu ya. Kita next. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama apa? Minta doa restu dari orang tua dan dosen kita. Bu, gimana sih caranya dapat ridho dosen? Gampang-gampang susah kayaknya ya. Apalagi kalau ketemu dosen yang killer, bener gak sih? Mau ketemu aja kayaknya udah deredep gitu ya. Ya Allah, saya gak mau jadi dosen yang kayak gitu. Tahu gak kenapa? Soalnya kalau jadi dosen yang killer, biasanya didoain yang buruk sama mahasiswanya, bener gak? Semoga ibu itu gak masuk. Aku takut pelajarannya atau mata kuliahnya, aku takut gitu ya. Nah, saya gak mau jadi dosen yang killer. Jadi saya selalu menyampaikan di depan mahasiswa, kita saling memberikan energi positif yuk gitu. Kamu doakan yang baik ya buat saya sebagai dosen, sebagai gurumu. Saya akan mendoakan yang baik-baik loh buat kamu juga. Itu namanya saling memberikan energi positif. Jadi, dan jangan khawatir ketika ada dosen yang killer, terus takut banget kalian gitu ya. Sebenarnya tidak seseram yang kalian bayangkan loh. Mungkin karena beliau itu pikirannya banyak ya, terus beban mengajarnya juga banyak gitu, sehingga yang tertampil itu adalah yang killernya gitu, bukan sisi baiknya beliau. Tapi tetap kita harus menjaga adab kita kepada dosen agar dosen itu ridho kasih ilmu ke kita. Ketika dosen udah ridho, maka di kelas itu turunlah keridhoannya Allah gitu. Sama halnya setiap saat minta doa sama orang tua, terutama saat ujian. Jadi pencapaian yang kita lakukan itu sebenarnya peran paling besar adalah doa restu dari orang tua kita. Kadang kita merasa, ya Allah kok gampang banget ya ujiannya. Itu karena doa orang tua. Bisa jadi saat teman-teman lagi berjuang, orang tua sedang duha, sedang berdoa, sedang membaca Al-Quran demi anak-anaknya bisa ujian dengan lancar. Jadi minta doa itu jangan cuman pas ketemu doang, saat teleponan dan lain sebagainya. Sering ucapkan minta doa sama mereka. Oke, kita next. Pahami diri kita. Nah, ini tadi berdialog dengan diri sendiri ya. Penting banget. Pahami saat diri kita baik-baik saja, saat diri kita tidak baik-baik saja, itu harus bisa kita pahami. Karena sahabat sejati itu adalah diri kita sendiri. 24 jam loh diri kita menemani diri kita, betul nggak? Setiap saat, maka kita harus jadi support yang baik buat diri kita. Jadi jangan lupa sering berterima kasih pada diri sendiri. Makasih ya kepalaku, pikiranku, badanku, kamu udah selalu berupaya berjuang bersamaku. Maaf ya, kadang aku suka cuek sampai bikin migrainku kambuh terus. Maaf ya, kadang aku suka nggak peduli sama kesehatan perutku. Jadinya aku sering sakit perut dan lain sebagainya. Kita perlu loh berterima kasih dengan anggota tubuh kita, gitu ya. Oke, kita next. Mencari ilmu dunia dan akhirat. Ini salah satu yang sudah teman-teman lakukan. Mencari ilmu dunia juga mencari bekal untuk di akhirat kita. Raih manfaatnya bukan gapai mudaratnya. Ini salah satu contohnya kalau teman-teman bermedsos. Itu kan banyak ya, seperti pisau ya, yang kanan dan kirinya itu sama tajamnya. Banyak manfaatnya dari medsos pun banyak mudaratnya. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar memilah, waktu habis hanya untuk bermedsos dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati. Kita next. Dalam Islam dikenal ilmu akhlak yang mengatur dimensi kehidupan sehari-hari ya. Ini intinya bagaimana kita sebagai muslimah itu menjadi muslimah yang cantik akhlaknya. Nah, cantik akhlaknya itu teman-teman mungkin bisa membedakan ya. Terutama dari segi penampilan fisik, dia berkenan untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab gitu ya. Dan tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya gitu ya. Karena kalau lekuk-lekuk tubuh itu dilihatkan itu kan, aduh sekarang itu mata laki-laki mengerikan, betul gak sih? Kenapa kadang kejahatan-kejahatan pelecehan seksual terjadi pada wanita? Itu ternyata tanpa disadari kita juga tidak menutup dengan baik gitu. Mungkin kita nggak sadar baju kita terlalu tipis gitu ya, atau lekuk tubuh kita terlihat sehingga membuat laki-laki itu berpikir yang enggak sampai akhirnya beberapa ada yang nekat melakukan pelecehan. Beberapa tahun yang lalu saya membaca di surat kabar gitu ya, seorang hijaber dan pakai cadar. Artinya kan dia sudah menutup dengan sedemikian rupa sehingga ya dari mana sih bahayanya istilahnya ya. Tapi ternyata laki-laki itu sebegitu mengerikannya.
Jadi dia naik motor gitu, terus di sebelah itu sebuah dadanya itu dipegang. Jadi benar-benar kita ternyata harus menjaga diri sedemikian rupa sehingga, karena ternyata seorang hijaber yang pakai cadar aja masih bisa dilecehkan gitu. Apalagi kita yang kadang tidak hati-hati dalam berpakaian gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini yang tadi saya katakan, berhati-hati dengan medsos. Kita next aja. Kita next juga ini. Nah, cari informasi, ilmu pengetahuan dan motivasi dari medsos untuk kita raih manfaatnya agar kita menjadi wanita cantik yang solehah. Oke, kita next. Di dalam surat An-Nur ayat 11 ya, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong ini terkait bagaimana kita bersikap dalam medsos. Jadi kita harus hati-hati karena kita suka percaya berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Saya sudah diingatkan sama timernya nih, waktunya ternyata sudah mepet ya. Oke, kita lanjut. Ada dalam wanita muslimah dalam pandangan Islam, selalu menjaga kehormatan diri. Ia senantiasa menutup aset yang paling berharga. Tahu ya teman-teman, aset yang paling berharga apa ya? Semua aurat dalam tubuh wanita itu berharga. Dan saya beritahu ya, laki-laki yang kadang mendekati kita itu sebenarnya dia kepo. Tahap pertama dia akan kepo bagaimana caranya deg-degannya PDKT sama cewek. Kalau itu udah dilewati, dia akan keponya bertambah lagi. Dia akan kepo bagaimana rasanya megang tangan cewek. Oh, ternyata deg-degannya yang tadi 5 jadi 10. Terus keponya nambah lagi. Oh, cuma 10 doang deg-degannya. Karena laki-laki itu suka tantangan, betul nggak? Jadi hati-hati, jangan cuma dikepoin. Kalau kamu pengen nguji laki-laki itu benar-benar mencintaimu atau tidak, kalau dia dekat kamu, dia menjagamu, berarti dia adalah laki-laki yang baik, gitu ya. Sampai akhirnya keponya itu ke puncak mahkotanya perempuan. Aku pengen tahu nih rasanya meluk bagaimana, rasanya nyium bagaimana, sampai akhirnya masa sih kamu nggak pengen melakukan itu? Apa tidak mengerikan? Jadi saya pernah dicurhatin seorang remaja SMK loh. SMK tuh berarti lebih muda ya dari teman-teman di sini ya. Cara pendekatannya si cowok tuh diceritain semua ke saya. Makanya saya bisa sharing, bisa berbagi sama teman-teman biar kita bisa lebih waspada untuk bisa menjaga diri kita, gitu ya. Kita next. Memiliki sikap malu. Jadi teman-teman yang pemalu di sini bersyukur ya masih punya sifat malu. Yang penting jangan malu-maluin, betul nggak? Beda ya. Sikap pemalu dengan malu-malu itu berbeda. Tapi perlu kita budayakan sikap malu ini. Karena belum lama mahasiswa saya ngambil penelitian tentang mahasiswi yang di pondok pesantren, tapi dia adalah main TikTok itu ya. Jadi dia dan viewernya tuh luar biasa banyak sekali gitu. Dan ternyata ketika ditanya apa sih tujuanmu kok ikut kayak gitu ya dengan joget-joget yang melihatkan lekuk tubuhnya gitu. Ya cuma buat kesenangan aja gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Padahal dia anak pondok ya, mahasiswi, dan dia bukan dari orang yang nggak mampu loh gitu. Tapi ternyata dia hanya untuk kepuasan diri saja gitu. Oke, kita next. Selalu bijaksana dalam menghadapi segala tantangan. Nah ini dia nih teman-teman, penting banget. Yang kayak saya tadi katakan, perlunya kita menjaga makhluk hati kita agar tidak retak, betul nggak?